Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan pelajaran sosiologi bersama Ibu Dwi. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Banyak sekali pengertian yang kita bahas dalam dinamika kelompok sosial, namun yang Ibu berikan di sini hanya satu, yaitu tentang pengertian daripada kata bahasanya. Yaitu dinamika kelompok sosial berasal dari kata dinamika dan kelompok sosial. Dinamika berarti interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, sedangkan kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi dapat kita lihat di sini dinamika kelompok sosial itu adalah suatu interaksi di mana terjadi suatu hubungan dan diantaranya terjadi suatu hubungan yang memiliki tujuan yang sama. Jadi ada gerak daripada masyarakat tadi untuk melakukan suatu perubahan. Sekarang kita lihat yaitu yang kedua, unsur yang melekat pada kelompok sosial. Unsur tujuan. Tujuan yang ingin dicapai daripada kelompok sosial tadi itu untuk apa? Kemudian bagaimana kepemimpinannya di dalam kelompok sosial tadi? Kemudian bagaimana interaksi dan interdependensi daripada setiap anggota kelompok untuk mempertahankan kelompoknya. Jadi di sini ada saling timbal balik, hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Sehingga kelompok tadi dapat berjalan, terjadi suatu proses perubahan mungkin saja ke arah yang lebih baik. Ya, atau sebaliknya bubar sama sekali. Sekarang kita perhatikan bagian C, yaitu pentingnya mempelajari dinamika kelompok sosial. Itu alasannya karena satu, kelompok sosial itu merupakan kesatuan yang selalu ada yang ada di dalam masyarakat. Ya, kenapa? Ini selalu ada di dalam masyarakat, yaitu di dalam masyarakat selalu saja ada kelompok-kelompok sosial. Sebagai contoh kita lihat di dalam masyarakat tadi terdapat suatu kumpulan keluarga. Nah, kalau kita lihat keluarga ini kan selalu ada di dalam masyarakat. Namun mungkin terjadi suatu perubahan dan perkembangan. Di dalamnya keluarga tadi mungkin terjadi suatu pengembangan berikutnya, yaitu terjadinya suatu kekerabatan. Ya. Nah ini artinya apa? Di dalam kelompok sosial, dalam masyarakat tadi selalu saja ada ya di dalam kesatuan sosial, yaitu apa? Kelompok sosial. Yang nomor dua yaitu berkaitan dengan perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat. Karena apa? Ini relevan daripada kebijaksanaan pemerintah sehubungan dengan adanya perubahan di dalam masyarakatnya tadi. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan proses perkembangan di dalam suatu daerah di mana terjadi adanya kebijaksanaan daripada pemerintah. Jadi berkaitan dengan pengembangan daripada pemerintah. Kemudian kita lihat fungsi daripada dinamika kelompok sosial. Yang pertama, menciptakan kerjasama di antara anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan suatu gagasan atau pendapat. Lanjut kita lihat, yaitu bagian subpokok bahasan B, aspek-aspek dinamika kelompok sosial. Yang pertama, aspek kohesi. Apa nih maksud kohesi di sini? Kohesi nama lainnya adalah persatuan. Yaitu di dalam kelompok tadi ada kita lihat persatuan, yaitu terlihat pada bagaimana tingkah laku daripada para anggotanya. Apakah menuju kesatuan ataukah sebaliknya. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu adanya proses pengelompokan. Ya, bagaimana terjadinya kelompoknya tadi, kemudian apa nilai-nilai yang akan diharapkan daripada terjadinya kelompok tadi, dan kemudian kita lihat apa arah pilihan ya sehingga terjadinya kelompok sosial. Selanjutnya kita lihat motif atau dorongan. Untuk apa sih kita mendirikan suatu kelompok sosial atau adanya kelompok sosial dalam masyarakat? Ya, contohnya kita lihat ini, dorongan ini berkisar pada bagaimana perhatian anggotanya. Misalnya bagaimana kesatuan, bagaimana tujuan yang akan diharapkan untuk terjadinya kelompok sosial tadi. Kemudian bagaimana orientasi dirinya terhadap kelompoknya tadi. Kemudian kita lihat yaitu tentang struktur. Struktur ini terlihat pada bentuk pengelompokan. Ya, kita lihat bagaimana bentuk pengelompokan. Ini struktur ini adalah merupakan dasar daripada adanya kelompok sosial tadi. Ya, jadi kalau kita lihat sini bagaimana, apakah ada pembagian tugas antara ketuanya, kemudian bagian bawahnya wakil ketuanya, ya, ada mungkin sekretaris, bendahara dan anggota-anggota yang lainnya. Nah ini ada di dalam struktur daripada kelompok sosialnya. Ya, kemudian kita lihat
Ini tadi ada bentuk hubungannya dan perbedaan kedudukan anggotanya tadi ya. Kemudian kita lihat unsur pimpinan ya. Aspek pimpinan ya. Aspek pimpinan itu yaitu bagaimana bentuk kepemimpinan tadi ya. Apakah pemimpinnya tadi bersifat misalnya otoriter atau demokratis? Ya, ini dapat dilihat daripada seorang pimpinan ya. Kemudian juga bagaimana tugas dan sistem kepemimpinan tadi. Nah, sebagai contoh tadi sudah Ibu katakan, yaitu apakah pemimpin tadi seorang yang demokrasi atau demokratis, ataukah pemimpin tadi seorang otoriter? Ya, nah ini kita lihat dalam suatu kelompok sosial ada hal-hal yang kita lihat ini aspeknya. Aspek kohesi, motif, struktur, pimpinan. Selanjutnya itu perkembangannya. Nah, perkembangannya selanjutnya nanti kita masuk pada pokok bahasan yang berikutnya. Perkembangannya ini adalah terlihat pada perubahan dalam kelompoknya. Misalnya apakah terjadi suatu perpecahan dalam kelompoknya, ataukah sebaliknya malah semakin maju ya, diadakan suatu perubahan ke arah perkembangan yang lebih baik lagi. Nah, ini sebagai contoh kita lihat. Kemudian keinginan anggota untuk tetap berada dalam kelompok tersebut, yaitu semakin memajukan kelompoknya tadi. Dia tetap bertahan ada di dalam kelompoknya. Nah, ini ada di dalam faktor perkembangan. Jadi disinilah perkembangan ini adanya perubahan dan perkembangan daripada suatu kelompok sosial. Selanjutnya kita lihat di sini yaitu pokok bahasan tentang faktor-faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Ini ada dua, yaitu faktor pendorong dari dalam kelompok ya, dan faktor pendorong dari luar kelompok. Yaitu kita bahas yang pertama, yaitu faktor pendorong dari dalam kelompok sosial. Kita lihat yang pertama, yaitu terjadinya konflik antara anggota kelompok. Apabila dalam suatu kelompok terjadi suatu konflik, terjadi perbedaan paham, juga terjadi adanya perbedaan kepentingan yang tidak sama, ya akibatnya bisa saja terjadi suatu perpecahan. Sehingga faktor dari dalam tadi kita lihat ini terjadi ya perpecahan di antara kelompok tadi bubar. Ya, ini sebagai contoh adanya faktor pendorong dari dalam. Ya, apakah kelompok tadi akan ya terjadi suatu dinamika yang ke arah perubahan, ke arah yang lebih baik, ataukah ke arah perubahan yang hancur, pecah, ya atau bubar. Nah, ini dinamika faktor pendorong dari dalam kelompoknya sendiri tadi. Kemudian yang kedua yaitu atau B, faktor pendorong dari luar kelompok. Misalnya perubahan situasi sosial. Perubahan situasi sosial ini misalnya keadaan daripada masyarakat kita. Masyarakat kita ini, masyarakat desa terutama ini adalah perubahan yang dari masyarakat tradisional yang beralih kepada masyarakat yang akan menuju masyarakat yang modern. Karena apa? Dengan adanya teknologi yang maju tadi masuk ke desa, sehingga perubahan daripada masyarakat desa tadi yang masih tradisional maju ke arah perkembangan kepada masyarakat kota, bahkan masyarakat yang modern. Ya, nah ini perubahan situasi sosial. Kemudian kalau kita lihat lagi adanya pergantian anggota kelompok. Semakin sering bergantinya anggota kelompok, misalnya keluar ya, anggotanya keluar, kemudian ada lagi yang datang yang baru masuk. Ya, ini berakibat pada terjadinya suatu dinamika kelompok sosial. Ya. Di dalam kelompok tadi, maksud Ibu itu tidak terjadi yang ke arah yang lebih baik ya, karena apa? Sering keluar, sering masuk tadi agak kacau ya dalam suatu struktur organisasinya. Jadi ini merupakan terjadinya dinamika ya, terjadinya gerak perubahan ya dalam suatu kelompok sosial. Kemudian kita lihat lagi yaitu adanya perubahan situasi sosial ekonomi. Perubahan situasi sosial ekonomi sebagai contoh terjadinya suatu krisis moneter. Ini juga berakibat kepada kelompok masyarakat, terutama contohnya masyarakat kita ini ya, masyarakat Indonesia yang pernah mengalami krisis moneter ya. Kalau nggak salah waktu itu tahun 1998 ya. Nah ini terjadi krisis moneter, akibatnya apa? Terjadilah suatu perubahan kepemimpinan, yaitu dari orde baru ke orde reformasi. Nah ini sebagai contoh terjadinya suatu perubahan di bidang ekonomi, ya. Perubahan situasi sosial di bidang ekonomi. Selanjutnya kita lihat perubahan situasi politik. Perubahan situasi politik ini sebagai contoh terjadinya perubahan dalam suatu kepemimpinan, elit kekuasaan, akibatnya juga terjadi suatu gerak perubahan yang ada di dalam masyarakat tersebut atau di dalam suatu pemerintahan tersebut. Tadi sudah Ibu jelaskan di dalam perubahan sistem ekonomi kita ya, dari orde baru berganti menjadi orde reformasi ya, maaf Ibu ya. Nah sekarang ini
Juga demikian ini terjadi situasi politik perubahan daripada elit kekuasaan yang semula dipegang oleh pemerintahan, misalnya pemerintahan Orde Baru kepada pemerintahan reformasi. Nah, ini akibatnya juga terjadi suatu gerak perubahan dan perkembangan di dalam suatu kelompok sosial. Nah, inilah yang kita pelajari dalam dinamika kelompok sosial. Sampai sekian dulu materi dari Ibu. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.